Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Saya Tabroni dari SDN 3 Jatimungkul. Sebelah kanan saya Ahmad Fanani dari SD Negeri 2 Raja Singa. Sebelah kiri saya Indra Ferida dari SMP Negeri 2 Trisi. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Assalamualaikum Bapak Tabroni. Waalaikumsalam Ibu Indra. Gimana Bapak Tabroni kabarnya? Alhamdulillah Ibu Indra. Nah, Ibu Indra kabarnya Pak? Bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini ya Pak, kan kemarin tuh kita udah rencana ya Pak Tabroni ingin mengadakan kucing ya Pak. Siap. Dengan Bapak Ahmad Fanani. Iya, iya. Jadi Pak, sebelum Bapak mengadakan kucing akan saya jelaskan dulu ya Pak, rubrik-rubrik penilaian yang akan Bapak nilai akan saya nilai saat Bapak melakukan kucing bersama dengan Bapak Ahmad Fanani. Baik Ibu, mangga. Ya. Yang pertama ya Bapak yaitu prinsip kucing, yaitu ada 1 kemitraan, yang kedua ada proses, yang ketiga adalah memaksimalisasi potensi. Kemudian yang kedua yaitu ada yang disebut dengan kompetensi inti kucing Bapak di situ. Siap. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, kemudian yang terakhir Bapak yaitu mendengarkan atau mengajukan berupa rasa ya Bapak. Yang terakhir yang ketiga adalah pada saat melakukan kucing kita harus melakukan yang disebut dengan alur tirta Bapak. Alur tirta itu yang pertama adalah menanyakan tujuan dari percakapan tersebut, terus identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi yang akan dilakukan ya Pak, yang terakhir adalah tanggung jawab. Baik Ibu, baik. Terima kasih Ibu Ya. atas penjelasannya. Nah, sekarang akan saya tanyakan dulu ya Pak, sebelum melakukan pengamatan atau sebelum melakukan kucing, yaitu kira-kira Bapak Tabroni ini akan melaksanakan kompetensi kucing yang mana Pak? Yang akan diterapkan pada saat coach nantinya Pak? Baik Ibu, nanti kompetensi coaching nanti yang akan saya terapkan adalah yang pertama kesadaran penuh ya Bu. Terus yang kedua adalah mendengarkan aktif. Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang pokok. Oh ya. Jadi ada 2 ya Pak yang akan dikembangkan di situ. Ada 3 Bu. Oh, sama 3 sama kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Berarti Siap. 3-3-nya ya Pak. Insya Allah Ya, Bu, nanti akan saya terapkan. Siap. Nah, selamat ya Bapak ya. Nanti silahkan berarti dari 3-3-nya ya Pak. Siap. Yaitu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir mendengarkan secara Aktif. Terima Baik. kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin segitu saja ya Pak dari saya tentang pasca supervisinya ya Pak ya. Silahkan nanti diterapkan bersama dengan Pak Ahmad Fanani. Siap Ibu. Terima kasih Ibu Indra. Sama-sama. Selamat Bapak. Siap Ibu Indra, makasih. Assalamualaikum Bapak Tabroni. Waalaikumsalam Ahmad Fanani. Alhamdulillah bisa hadir nih Pak Ahmad. Apa kabar? Alhamdulillah Pak baik. Ini Pak Punten, Iya, saya gimana? waktunya, ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan nih Pak Tabroni berkaitan dengan pembelajaran yang sedang saya hadapi. Oh, baik Pak Fanani. Jadi Pak Fanani ini mau membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran. Iya, Pak. Waktu kita kan mepet nih Pak, hanya sedikit sekali ya. Iya. Apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari pembelajaran kita Pak? Saya ingin memberikan sebuah
apa istilahnya, uh, terobosan dengan apa yang akan saya lakukan nanti Pak, dengan masalah yang sedang saya hadapi ini. Oke, baik Pak. Jadi Pak Ahmad Panani mau mencari solusi atas apa yang diinginkan dan ingin mengadakan terobosan baru ya. Ya, baik Pak Panani. Bisa dijelaskan secara spesifik apa sih masalah yang dihadapi oleh Pak Panani? Jadi gini Pak. Tentang pembelajaran. Iya, jadi saya kan guru penjas nih Pak. Siap. Jadi saya menghadapi kendala dalam mengkondisikan pembelajaran di lapangan. Baik. Jadi anak-anak itu Pak, orientasinya mereka itu hanya pada fluid yang saya bunyikan. Baik. Secara verbal itu kurang begitu respon. Jadi gitu Pak. Baik. Berarti anak-anak itu cenderung lebih respon terhadap fluid ya Pak, daripada dengan perkataan-perkataan. Sedangkan Pak Ahmad Pani sendiri ingin mengubah paradigma itu. Nah, kalau ingin mengubah paradigma seperti itu, kira-kira anak-anak ini dalam level itu ada di level yang keberapa ya Pak? Ketika ketidakresponan anak-anak tuh? Ya kayaknya di angka 6 sampai 7 lah, 6, 7. Nah, Pak Ahmad Panani mau meningkatkan ke level berapa? Saya pengen di level 9 Pak. Untuk supaya anak-anak itu bukan hanya fluid yang mereka dengar, tetapi juga secara verbal apa yang saya ucapkan sama mereka. Jadi mereka tetap respon. Baik. Untuk meningkatkan kompetensi tadi yang sudah Bapak rencanakan, kira-kira Ahmad Panani ini mau merancang apa ini? Yang pertama Pak, nanti yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba untuk tidak menggunakan fluid itu di saat pembelajaran. Nanti setelah 1 kali 2 kali pembelajaran, pokoknya seluruh full apa yang mulai dari perintah gerakan, perintah apapun di lapangan itu saya menggunakan verbal. Dan sebelumnya supaya mereka tahu, untuk pembiasaan, akhirnya saya akan kasih tahu sama siswa bahwa saya mulai tidak menggunakan fluid. Dan jadi semua perintah yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran itu hanya menggunakan verbal saja. Apakah itu sebuah idealnya siswa harapan Bapak seperti itu atau apa ada lagi? Ya, idealnya anak itu bisa mendengarkan fluid saya dan juga mendengarkan verbal apa yang saya ucapkan. Jadi intinya tidak ketergantungan dalam salah satu perintah saja gitu. Tidak tergantung hanya sama fluid aja Pak. Betul. Dan itu tuh ada efek positifnya nanti di dalam kelas juga. Jadi anak-anak tetap mendengarkan apa yang diucapkan oleh Bapak dan Ibu guru di depan kelas. Nah, dalam konteks seperti itu, ketika Bapak ingin mengadakan kompetensi seperti itu, adakah teman yang lain yang dimintai bantuan oleh Bapak untuk mewujudkan kompetensi yang Bapak inginkan? Ada Pak, jadi saya mendatangkan guru tamu juga, teman guru olahraga yang dari sekolah sebelah untuk bisa untuk bisa memberikan sebuah gambaran bahwa proses pembelajaran PJOK itu kita sedang menghadapi kendala. Makanya kendalanya yang sedang saya hadapi itu. Mudah-mudahan nanti guru tamu ini juga bisa memberikan sebuah hasil pengamatannya supaya dapat bisa menyimpulkan apa yang saya lakukan ini, apakah saya bisa lanjutkan, apakah bisa bermanfaat, atau nanti bisa saya terapkan secara permanen. Baik. Nah, selain dari tadi tamu ya, guru tamu ya, apakah ada yang lain yang bisa dimintai bantuan? Ada Pak. Sukseskan. Satu teman sejawat yang ada di sekolah saya juga, kemudian kepala sekolah sangat juga dibutuhkan juga ya Pak ya. Kemudian juga orang tua juga. Orang tua murid ya berarti ya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan proses seperti itu apakah butuh waktu? Kira-kira? Saya kira tidak Pak. Jadi paling saya butuh waktu 1 atau 2 kali pembelajaran secara berulang. Nah, kapan itu akan mau dilaksanakan? Sekarang Pak. Sekarang saya ada jam nih di kelas 4. Baik. Jadi saya coba di kelas 4. Nanti juga besok coba juga di kelas yang lainnya sesuai dengan jadwal yang saya lakukan di sekolah. Apakah butuh dukungan Pak dari pihak sekolah? Pasti Pak. Pasti ya Pak. Kepala sekolah pasti saya akan mintai dukungan. Karena apa? Karena ini kan menyangkut sekolah juga Pak. Karena ada guru-guru juga pada
apa istilahnya menanyakan ke saya sebagai guru olahraga, kenapa sih kalau habis olahraga anak-anak itu di kelas tidak fokus? Mungkin karena saya juga masih ada jam lagi di luar kan, saya bunyikan fluid dan lain sebagainya, anak-anak jadi terganggu Pak. Makanya dengan berdasarkan itu, makanya saya ingin merubah pola pembelajaran yang akan saya lakukan. Betul, karena proses perubahan itu nggak bisa singkat ya Pak ya, butuh waktu dan juga butuh proses. Baik nih Pak Ahmad, kita sudah sampai di ujung nih, nggak terasa ya. Nah, sampai titik ini apa yang Pak Ahmad dapatkan dari percakapan kita pada yang pertama saya juga bisa mengeluarkan unek-unek saya Pak. Iya. Saya bisa mengeluarkan apa, karena di guru-guru lain Pak itu belum tentu bisa menerima seperti apa yang Bapak itu. Ya, jadi mudah-mudahan saya juga berharap mudah-mudahan Pak Broni bisa menerima apa yang saya utarakan, yang saya ucapkan, dan alhamdulillah sekarang saya juga agak sedikit lega Pak, dan saya akan memulainya mulai dari sekarang. Siap. Terima kasih Pak Ahmad. Semoga tadi rencana Pak Ahmad yang sudah direncanakan menjadi sukses, menjadi menghasilkan lah ya, dan bernilai ibadah. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Sabtu depan kita ketemu lagi. Saya ingin berbincang lagi, mendengarkan apa nih yang dihasilkan oleh Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Sukses selalu atas kegiatannya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bapak Ahmad, Bapak Tabroni, Alhamdulillah sudah Ibu Indra. selesai proses coachingnya yang dilakukan oleh Bapak Tabroni dengan Bapak Ahmad Hanani. Iya Ibu Indra, terima kasih atas doanya. Alhamdulillah. Ini ya Pak, setelah Bapak tadi melakukan proses coaching dengan baik, nah saya ingin bertanya ya Pak, berdasarkan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching tadi apa saja Pak? Tadi kan dari praktik coaching sudah saya lakukan, saya sebagai coach telah berusaha menerapkan kompetensi menjadi pendengar yang baik, konsentrasi penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Tadi juga saya mendengarkan dengan rasa ya Bu ya, sehingga saya juga beberapa kali mengucapkan istilah kata-kata yang menyanjung dan improv kepada apa yang dibicarakan oleh coach sebagai bahan pertanyaan berikutnya. Ya, alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Nah, di sini ya Bapak, tadi saya juga sudah menyaksikan, mantap sekali Bapak. Nah, berdasarkan percakapan Kuci tadi, saya juga telah merangkum ya Pak beberapa kompetensi yang sudah Bapak lakukan. Di sini Bapak juga sudah melakukan dengan aktif, dengan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian dari mimik dan gaya bicara Bapak sudah memperhatikan secara penuh untuk mendengarkan curhatan-curhatan yang diberikan oleh coach. Jadi menurut rangkuman saya sudah bagus, sudah hebat ya Bapak. Kemudian juga yang terakhir adalah Bapak sudah menerapkan alur tirta. Itu sudah alurnya sudah benar Bapak. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Kemudian Bapak begini ya Bapak, kira-kira Bapak setelah tadi melakukan, kompetensi apa lagi nantinya Bapak yang ingin Bapak kembangkan atau ingin terapkan kembali untuk melakukan proses kuci-kuci yang lain Bapak? Saya ingin lebih ke itu Bu, ke pertanyaan yang berbobot ya, karena saya merasa masih belum bisa improv dan masih belum bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Kedepannya mungkin saya akan berusaha lagi mendengarkan dengan penuh sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, terima kasih Bapak. Luar biasa Bapak Tabroni. Jadi yang ingin dikembangkan adalah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bapak. Siap. Semoga ini nanti akan diimplementasikan oleh Bapak dalam keseharian, dalam pembelajaran, maupun dengan rekan ya Pak, rekan sejawat. Insya Allah. Mungkin saya cukupkan sekian dulu ya Bapak. Ibu, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.